mana kau membayar dosaku dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan
biasa. Luar biasa. Kita kasih tepuk tangan dulu buat adik-adik tadi yang menari buat Tuhan. Yeay. Hebat mereka ya Tante Sania ya. Hebat sekali. Menari buat Tuhan. Latihan dengan tempo yang sesingkat-singkatnya mereka sudah bisa menari luar buat biasa Tuhan. ya. Luar biasa. Kak Talia pengen nari? Apapun yang kita kerjakan buat Tuhan, biarlah itu menyukakan hati Tuhan. Karena tema bulan ini adalah aku dapat menyukakan hati Tuhan. hati Tuhan. Puji nama Tuhan, kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini. Sama-sama kita naikkan satu pujian. Kasih yang kuterima dari Allah tak berkesudahan. Semuanya bangkit berdiri, kita datang kepada Tuhan. Kita sungguh-sungguh persembahkan hidup kita di hadapan Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Kasih yang kuterima dari Allah tak berkesudahan, cinta yang kurasa takkan pernah berubah, sungguh indah Kau Allahku, tak terukur anugerah-Mu, dan ku yakin setiamu kekal selamanya. Kita naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kasih yang kuterima dari Allah tak berkesudahan, cinta yang kurasa takkan pernah berubah, sungguh indah Kau Allahku, tak terukur anugerah-Mu, dan ku yakin setiamu kekal selamanya. Sungguh indah Kau Allahku, tak terukur anugerah-Mu, dan ku yakin setiamu kekal selamanya, kekal selamanya, kekal selamanya. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, Engkau sangat baik. Kami berterima kasih selalu baru. Kasih-Mu tak berkesudahan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus Tuhan. Terima kasih. Engkau sangat baik. Haleluya.
Tuhan untuk setiap kebaikan Tuhan yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami Bapa. Kami bersyukur pagi hari ini kami boleh ada untuk menyembah Engkau Raja di atas segala raja. Kami menyadari Tuhan bahwa kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan atas kehidupan kami. Kasih-Mu selalu baru Tuhan atas kehidupan setiap anak-anak sekolah minggumu di tempat ini Bapa. Engkau melimpahkan rahmat, anugerah, kemurahan, kebaikan, kecerdasan Tuhan atas setiap mereka Bapa. Dan Engkau Allah yang melindungi, menutup bungkus mereka Tuhan dengan kuat kuasa darah Yesus. Diluputkan dari segala maut, diluputkan dari segala virus, diluputkan Tuhan dari segala macam penyakit dalam nama Yesus. Kekuatan yang baru, kemenangan yang baru terjadi atas setiap kami. Karena kami tahu hidup kami untuk memuliakan nama Tuhan. Kami boleh menyukakan hati Tuhan mulai pagi hari ini kami mau menyukakan hati Tuhan. Melewati kehidupan kami, mengasihi sesama kami, mengasihi siapapun yang ada di sekitar kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa bagi kami. Pimpin ibadah kami Tuhan dari awal sampai dengan selesainya. Kuasa Roh Kudus-Mu berkarya atas setiap kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Yang siap bersama-sama memuji Tuhan, bersama kita katakan amin. Sehat semuanya ya? Sehat. Halo sehat, yang di Kumai, yang di Kampung Baru. Di mana lagi Tante Sania? Di Bamban. Ya. Semuanya sehat ya, sehat. Kata dia sehat? Sehat. Oh sehat. Hari ini kita pakai baju spesial dalam rangka memperingati Hari Kartini. Hari Kartini hari juga hari yang istimewa. Tuhan Yesus melawat setiap kita ya Tante Sania. Luar biasa, hati kita sukacita karena Tuhan Yesus mengasihi kita. Tante Sania sayang gak sama Tante Mary? Sayang. Kata Lia? Sayang dong. Kadang-kadang kita mengatakan sayang agak malu ya. Tapi dalam Tuhan kita gak perlu malu-malu, gak perlu gengsi. Yuk kita sama-sama memuji nama Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Yuk. Yeay. Haleluya. Bagaimana aku harus mengatakannya, perasaan yang ada di hatiku. Oh Tuhanku, tolong aku mengatakannya. Ku kasihi kau dengan kasih. Bagaimana aku harus mengatakannya? Bagaimana aku harus mengatakannya? Perasaan yang ada di hatiku. Oh Tuhanku, tolong aku mengatakannya. Kami mengasihi anak-anak sekolah minggu. Kasih kau Betes dengan daki. kasih Tuhan. Amin. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasih kau Dengan kasih Amin, haleluya. Tuhan. Ku kasih kau Dengan ada Ale, ada Cio, ada Harley, ada Karsten. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ada Rovita, ada Ku Titin. lihat Di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih. Sekali lagi yuk. Kasih. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Tante Sonia, I love you. I love you too. I love you too. Kita akan terbang. Terbang? Ke atas awan. Bersama Tuhan Yesus yang beri kekuatan. Yuk. Lebih semangat lagi ya semuanya. Coba kita dengar dulu yel-yelnya. Laskar Kristus siap. Laskar Kristus Siap. Lebih semangat yuk. Tante Mary pengen dengar suaranya. Laskar Kristus Siap. Laskar Kristus siap. Yuk.
bagi kakiku. Janjimu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaranmu menuntunku setiap hari. Ku menantikanmu, beri kekuatan baru. Tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Kita naikkan pujian sekali lagi ya. Firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Hey, ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu kan Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Hey, ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Dalam-Mu Tuhan. Dahsyat berjalan bersama dengan Tuhan. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan ya adik-adik. Kita harus siapkan hati kita, siapkan hidup kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kita harus mengasihi sesama dan mengasihi Tuhan terlebih lagi ya adik-adik. Kita kagum akan Tuhan yang terus mengasihi kita tak henti-hentinya. Mari kita siapkan adik-adik untuk memuji Tuhan dan setelah itu kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami kagum akan Engkau Tuhan. Roh Kudus pimpin kami. Haleluya Yesus. Kau ku kagumi dalam hati. Kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Kau ku kagumi dalam hati. Kasih-Mu tiada duanya.
Yesus, kami mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu, kasih setia-Mu. Tiba saatnya kami Tuhan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Ajar kami Tuhan untuk tetap setia dan mengasihi Engkau dengan kesungguhan hati. Roh Kudus mengurapi yang menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Biarlah firman itu Tuhan benar-benar merema bagi setiap kami. Jadikan kami anak-anak sekolah minggu, anak-anak yang mengasihi sesama dan mengasihi Engkau ya Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu, kasih setia-Mu Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, Allah Immanuel yang selalu menyertai kami. Haleluya. Amin. Amin. Shalom adik-adik yang ada di rumah. Sampai ketemu. Selamat berjumpa lagi dalam cerita firman Tuhan. Kita telah bernyanyi, menari ya, bersama-sama teman-teman kecil kita yang pagi hari ini menari luar biasa, bernyanyi dengan luar biasa. Nah, selanjutnya kita akan bersama-sama dengarkan cerita dari firman Tuhan. Ya. Makanya jangan beranjak dari tempat duduk kalian, sedikit pun jangan bergeser. Karena kita akan bercerita, apa ya ceritanya? Mungkin banyak yang sudah tahu, tapi pagi hari ini kita akan mengulang cerita yang lebih menarik lagi. Dan kita akan juga ditemani teman kecil kita yang cantik. Hai teman-teman, apa kabar semuanya? Halo teman-teman, apa kabar? Mimi, memang kamu kenal yang di sana? Yang di rumah? Oh, ternyata Mimi temannya banyak juga. Iya dong. Nah, Mimi, teman-teman diajak duduk tenang, mendengarkan firman Tuhan, karena akan ada cerita menarik. Mau kan? Nah, mulai saat ini kita akan duduk, kita akan bercerita tentang Esther. Esther? Apa itu Esther? Esther itu gadis cantik yang baik hati. Dia tidak sombong. Dia kayak aku dong. Ya, kayak Mimi, baik hati dan tidak sombong. Dia sopan. Dia rendah hati, semua orang menyukainya. Aku suka. Iya, memang anak Tuhan harus baik hati, tidak sombong dan rendah hati. Hore! Mimi baik hati dan tidak sombong. Ya, nah pagi hari ini kita akan bercerita tentang Esther diangkat menjadi seorang ratu. Hah? Seorang ratu? Apa itu ratu? Seorang ratu itu menjadi permaisuri raja, Mimi. Mimi mau? Enggak ah. Kenapa? Kenapa takut? Jadi permaisuri raja itu enak loh. Semua serba dilayan. Enggak. Belum tahu kok ceritanya. Esther itu seneng banget loh. Nah, ya udah, kamu dengerin ceritanya dulu. Maka nanti kamu akan seneng, ya. Oh,
Adik-adik di rumah siapkan Alkitabnya dan yang kelas besar ya, yang diambil dari Ester, kitab Ester. Kitab Ester pasal 2 ayat 1 sampai 19. Tapi di sini kita tidak usah nanti dibaca semuanya di rumah masing-masing, ya. Karena terlalu panjang ayatnya, kita simak cerita. Cocok enggak sih cerita tadi? Ya, nanti kayak gitu ya. Ceritanya itu sama enggak sih yang di Alkitab? Nah, hari ini kita akan bercerita tentang Ester yang baik hati dan tidak sombong. Mimi duduk dulu ya. Siap. Nah, duduk dulu. Kita akan bercerita tentang Ester. Siapa sih Ester? Ester adalah gadis biasa. Dia dibesarkan oleh pamannya yang bernama Mordekai. Dia asli orang Yahudi. Dia gadis yang penurut, menuruti apa yang dikatakan oleh pamannya yang bernama Mordekai. Bertambah hari, bertambah besar, bertambah bulan, bertambah besar, bertambah tahun, menjadi gadis remaja yang cantik. Dia rendah hati, sopan. Dia tidak sombong, tidak memandang teman-temannya. Karena kecantikannya, karena kebaikannya, karena kerendahan hati Ester, semua orang menyukainya. Semua orang menyayanginya. Setelah menginjak remaja, menginjak gadis yang sudah dewasa, sampai batuk-batuk ya. Di kerajaan itu ada posisi yang kosong, yaitu posisi permaisuri raja. Kenapa posisi itu kosong? Karena permaisurinya adalah mendapat sanksi atau hukuman dari sang raja. Siapa permaisurinya sebelum Ester? Namanya Ratu Wasti. Ratu Wasti karena tidak taat kepada sang raja, akhirnya dibuang ke hutan. Nah, setelah itu kerajaan sang raja Ahasveros mengadakan sayembara. Mengumpulkan gadis-gadis yang cantik-cantik, dikumpulkan di istana. Bukan cuma cantik. Sang raja itu lebih pintar, sang raja itu lebih bijak. Dia mengumpulkan bukan cuma gadis-gadis yang cantik, tapi gadis yang baik hati. Gadis yang bisa menjadi contoh karena akan diangkat menjadi ratu. Seorang ratu harus menjadi teladan. Seorang ratu harus kebaikannya melebihi gadis-gadis lain. Seorang ratu harus rendah hati, mengayomi rakyat, mengasihi dan kebaikannya lebih dari yang lain. Nah, karena Ester itu orang yang taat kepada Tuhan, karena Ester anak yang baik, karena Ester gadis yang pintar, sopan, santun, tutur katanya menyenangkan. Nah, terpilihlah Ester itu menjadi seorang ratu yang dipilih oleh sang raja. Diangkatnya lah Ester menjadi ratu di kerajaan itu. Seneng gak ya? Seneng, Ester sangat seneng. Tapi di samping seneng itu, Ester mempunyai tanggung jawab yang besar. Dia harus menjadi teladan bagi gadis-gadis lain. Dia harus lebih baik. Dia harus menjadi contoh kesopanannya, santunnya, tutur katanya.
tanggung jawab yang diemban, yang dipikul oleh Ester bukanlah tanggung jawab yang ringan, tanggung jawab yang amat besar, amat berat. Tetapi karena Ester sudah terbiasa menjadi orang yang baik, menjadi gadis manis di hadapan siapapun, Ester sudah biasa. Dia tetap mengikuti, tetap mempertahankan kerendahan hatinya. Sekalipun dia sudah diangkat menjadi ratu, dia tetap rendah hati, baik hati, sopan. Itu yang tetap dipegang oleh Ratu Ester. Sekarang karena sudah diangkat menjadi Ratu Ester. Nah, setelah itu dia juga lebih bijaksana, menjadi orang yang bijaksana menghadapi masalah-masalah. Sewaktu ada pegawai kerajaan yang ingin menurunkan atau ingin membunuh sang raja. Dan kebetulan Mordekai pamannya Ester ini lihat, mendengar percakapan mereka bahwa ada pegawai penggawa kerajaan yang ingin meruntuhkan dan ingin membunuh sang raja. Langsunglah Bapak Mordekai ini kirim surat kepada Ester. Dan Ester menyampaikannya kepada sang raja. Nah, sang raja lalu mengutus orang-orang pegawai-pegawai kerajaan yang lain untuk menyelidiki orang-orang, siapa sih yang mau berbuat jahat, siapa sih yang mau membunuh sang raja itu. Ternyata terungkap atau rahasia-rahasia kejahatan orang-orang itu. Nah, terus ditelusuri itu. Dari mana berita itu? Ternyata berita itu dari Mordekai, pamannya Ester. Nah, setelah itu dipanggilnya lah Bapak Mordekai ini karena telah berjasa, dianggap berjasa menyelamatkan nyawa sang raja. Kalau tidak begitu sang raja nyawanya terancam. Akhirnya diberilah hadiah. Sang Mordekai diberi hadiah dan dijadikan pegawai kerajaan. Nah, tapi Ester tetap menjadi Ester yang manis, menjadi Ester yang baik, sekalipun sudah menjadi seorang ratu. Dia tetap selalu mengasihi siapa saja. Dia selalu menyayangi siapa saja. Bagaimana dengan adik-adik yang di rumah? Mau menjadi anak-anak yang manis seperti Ester? Dimanapun kalian berada? Nah, jadilah anak-anak yang baik hati, sopan, santun, rendah hati. Nah, pasti disayangi orang. Pasti semua orang akan menyayangi kita. Kalau kita tetap menjadi anak-anak Tuhan yang manis. Nah, itulah cerita Ester yang baik hati. Ester yang selalu mengasihi dan menyayangi semua orang. Dan juga Ester yang selalu disayangi. Cerita Ester akan menjadi contoh bagi kita semua yang kakak-kakak, adik-adik, abang-abang, siapa saja yang tetap mengasihi Tuhan dan menjadi anak-anak yang baik hati, rendah hati, pasti akan disayangi oleh Tuhan. Nah, itulah cerita Ester. Dan kembali ke dalam hati kita, adik-adik harus menjadi anak-anak Tuhan yang manis. Supaya Tuhan senang melihat kita. Supaya bisa menyenangkan hati Tuhan. Ya.
Karena tema kita hari ini, tema kita bulan ini menyenangkan hati Allah dengan mengasihi. Ya, menyenangkan hati Allah dengan mengasihi. Siap yang di rumah? Tetap menjadi anak-anak yang manis. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan berdoa bersama untuk menutup firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, sekalipun firman-Mu akan berakhir pada pagi hari ini, namun kasih-Mu akan tetap tertanam dalam hati kita masing-masing. Firman-Mu akan selalu tertanam dalam hati kita masing-masing, dan kita akan menjadi Ester-Ester yang baru, yang rendah hati, penuh kasih, selalu mengasihi, tidak pandang siapa saja. Dan kami juga rindu menjadi anak-anak yang manis di mana saja kita berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, kita akan menghafal ayat sebagai ayat hafalan minggu ini ya. Nah, yang terdapat di dalam Injil Yohanes. Yohanes 15. Ini kami bagi jadi 2. Yang kelas kecil cukup sampai separuh aja, setengahnya saja ya. Yaitu bagian A. Tetapi yang kelas besar, kelas 2 SD sampai ke atas ini semuanya. Itu ayat hafalan kita pada pagi hari ini yaitu di Yohanes 15 ayat 12a yang kecil. Inilah perintahku supaya kamu saling mengasihi. Seperti aku telah mengasihi kamu. Yang kelas kecil cukup bagian A aja. Yaitu Injil Yohanes 15 ayat 12a. Inilah perintahku supaya kamu saling mengasihi. Ya, yang kelas kecil ya diingat-ingat ya. Dan yang kelas besar dilengkapi semuanya satu ayat. Injil Yohanes 15 ayat 12. Inilah perintahku supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Ya, ingat ya. Diingat-ingat ayat hafalannya dan juga disimpan dalam hati ya, supaya ingat terus. Itu ayat hafalannya. Kreativitasnya untuk hari ini tidak ada kertas kreativitas, tidak ada contekan kreativitas, tetapi ada kreativitas yang membuktikan bahwa kita mengasihi keluarga kita ya, yaitu kreativitasnya minggu ini adalah berbuat baik di rumah. Tahu ya? Berbuat baik di rumah. Ya, apa sih berbuat baik di rumah? Contohnya ya, menyapu, berbuat baik enggak? Iya, ya betul, berbuat baik. Oh iya, ada yang tahu ya, cuci piring juga. Ya, betul. Ya. Terus oh iya juga, bantu ibu merapikan tempat tidur. Ya betul, yang jawab itu betul juga. Ya. Terus ada juga bantu ibu yang lain, mungkin masak atau apa ya. Kreativitasnya hari ini atau minggu ini berbuat baik di rumah. Karena kita tidak boleh kemana-mana toh. Berbuat baik di rumah bisa nyapu, cuci piring, ya. Terus rapi-rapikan tempat tidur, kalau bangun tidur, bantu ibu masak atau apa aja. Itu kreativitasnya minggu ini ya, jangan lupa. Ya. Selamat melaksanakan tugasnya dan menghafal ayatnya dan tetap menjadi anak-anak yang manis bagi bapak, ibu, nenek, kakek dan bagi semua orang. Tuhan Yesus memberkati. Dah.